Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, kekal abadi kasih setianya. Mari bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, kekal abadi kasih setianya. Kita nyanyikan sekali lagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, kekal abadi kasih setianya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Petunjuk pemilihan pengurus Dewan Pastoral Paroki San Frades secara online. 1. Pemilihan dilakukan dengan sistem satu keluarga, satu suara. 2. Dalam e-vote akan digunakan nomor handphone sebagai username dan tanggal lahir sebagai password kepala keluarga. 3. Pemilihan dilakukan pada tanggal 4 Mei 2025, dimulai sejak gong dibunyikan, atau sebelum berkat penutup dalam misa hari Minggu, dan berakhir pada pukul 6 sore. 4. Bagi yang mengalami kesulitan, dipersilahkan untuk menghubungi sekretaris lingkungan masing-masing. Disediakan helpdesk di plaza yang siap membantu sampai pukul 3 sore. 5. Nomor telepon yang bisa dihubungi untuk bantuan jika mengalami kesulitan adalah nomor 0877 9341 0374, Sekretariat Paroki. Link pemilihan di www.sanfradespalembang.org/votekk. Halo Bapak Ibu Saudara, berikut ini akan dijelaskan cara pemilihan pengurus Dewan Pastoral Paroki San Frades secara online atau e-vote. Pemilihan dilakukan pada tanggal 4 Mei tahun 2025, dimulai sejak gong dibunyikan yaitu sebelum berkat penutup dalam misa hari Minggu, dan berakhir pada pukul 6 sore. Untuk melakukan e-vote, akan digunakan nomor handphone sebagai username, dan tanggal lahir kepala keluarga sebagai password atau kata sandi, di mana setiap keluarga memiliki satu hak suara. Untuk melakukan e-vote, silakan masuk ke sistem e-vote melalui link atau barcode yang telah dibagikan, kemudian ikuti langkah berikut ini. Pertama, masukkan nomor HP kepala keluarga yang telah terdaftar di sistem biduk pada kolom username. Selanjutnya, masukkan tanggal lahir kepala keluarga tersebut pada kolom password dengan format tanggal, bulan, dan tahun. Nomor HP dan tanggal lahir yang dimasukkan harus sesuai dengan data yang tercatat di sistem biduk. Apabila sudah memasukkan username dan password, silakan klik tombol login. Setelah login, silakan pilih calon yang diinginkan, dengan cara mengklik kotak yang berisi foto, nama, dan lingkungan asal calon. Bila telah yakin dengan pilihan Anda, silakan pilih tombol kirim, selanjutnya akan muncul konfirmasi untuk pilihan Anda. Klik tombol ya, untuk mengirimkan hasil pilihan Anda. Karena satu keluarga hanya boleh memberikan satu suara, maka apabila Anda login dengan akun keluarga lainnya, Anda tidak bisa memilih lagi, dan sistem akan langsung menampilkan calon yang sudah dipilih oleh anggota keluarga Anda. Apabila mengalami kesulitan, silakan meminta bantuan pengurus lingkungan, atau datang ke helpdesk yang telah disediakan di Gereja San Frades hingga pukul 3 sore. Atau dapat menghubungi call center pada nomor 0877 9341 0374. Demikian yang dapat kami jelaskan. Terima kasih. Tuhan memberkati. Melayani
mengasihi, mengasihi lebih sungguh, mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Kami mau mengasihi-Mu Tuhan, kami mau melayani-Mu Tuhan. Ini kami Tuhan, pakai kami Tuhan, biarlah hidup kami senantiasa mengasihi-Mu Tuhan. Kami mau melayani Engkau seumur hidup. Damai bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Saudara-saudari yang terkasih, perayaan Ekaristi hari Minggu Paskah kedua, Minggu Kerahiman Ilahi, pagi ini akan dipimpin oleh Romo Yosef Sutrisno Amirulo SCY. Kur dari Komunitas Orang Tua Diberkati San Frades. Tata laksana dari kelompok kategorial Kerahiman Ilahi. Saudara-saudari terkasih, Minggu Kerahiman Ilahi biasa disebut Minggu Putih. Perayaan ini didasarkan pada devosi umat beriman Katolik terhadap kerahiman ilahi yang berpangkal dari pengalaman iman Santa Faustina Kowalska yang bertemu dengan Tuhan Yesus. Devosi ini berisikan janji-janji Tuhan Yesus dan indulgensi yang diberikan oleh gereja. Perayaan Kerahiman Ilahi merupakan perayaan dari kegenapan cinta Allah yang Maha Rahim. Saudara-saudari terkasih, mulai misa hari Minggu Paskah kedua, Minggu Kerahiman Ilahi, hari Sabtu dan Minggu ini, pada saat ritual doa syukur agung berlangsung, tayangan misa di Videotron akan dimatikan atau dinonaktifkan. Mohon umat sekalian memahami hal ini. Mari kita mempersiapkan hati, budi, dan pikiran kita untuk mengikuti perayaan Ekaristi Kudus pagi ini. Dengan membawa hati kita sebagai persembahan baginya, dalam suasana hati penuh syukur dan sukacita. Kita awali dengan menyanyikan lagu pembuka, umat dimohon berdiri.
Shalom, amen, amen. Misericordias Domini, in eternum cantamus. Misericordias Domini, in eternum cantamus. Misericordias Domini, misericordias Domini, in eternum cantamus. Misericordias in eternum Ibu bapak saudara-saudari, anak-anak terkasih, intensi kita pada pagi hari ini bersama Tony dan Hilda mendoakan arwah Papa Maximilian Gugits, Mama Yohana Rans, Saudara Stefanus Erik Gugits, Saudara Franciscus Alexander Gugits, Oma Keng Swinyo, Opa Louis Heriman. Bersama keluarga Kristoforus mendoakan arwah Bapak Thomas, Ibu Juliana, Bapak Venantius, Ibu Maria, Bapak Antonius. Bersama keluarga besar mendoakan arwah Maria Teresia Sani Hatabri Putri, 1000 hari dipanggil oleh Tuhan. Kita juga menyatukan hati kita untuk mendoakan Bapak Suci yang telah dipanggil oleh Tuhan, juga Romo Antonius Joko yang juga dipanggil oleh Tuhan. Kita mohon semoga mereka semua boleh beristirahat dalam damai karena kerahiman Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dalam persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Ibu bapak, saudara dan saudari yang terkasih, hari ini kita sudah memasuki Paskah kedua. Pada Paskah kedua ini bertepatan dengan gereja yang memberikan hormat dan bakti akan kerahiman Tuhan Yesus. Dan hari ini gereja merayakan pesta kerahiman ilahi. Aku menghendaki pesta kerahiman ilahi menjadi tempat perlindungan dan tempat bernaung bagi segenap jiwa-jiwa teristimewa pada para pendosa yang malang. Pada hari itu, lubuk belas kasihku yang paling lemah lembut akan terbuka. Aku akan mencurahkan suatu samudera rahmat atas jiwa-jiwa yang menghampiri sumber kerahimanku. Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih, begitulah pesan Yesus yang diterima oleh Santa Faustina, penerima anugerah kerahiman Allah. Salah satu gambaran kerahiman disimbolkan dengan darah dan air. Pikiran kita segera melayang pada kesaksian yang diberikan oleh Yohanes pengarang Injil, yang ketika seorang prajurit di Kalvari menikam lambung Kristus dengan tombak, melihat darah dan air memancar dari lambungnya. Di samping itu, jika darah mengingatkan kita akan kurban salib dan anugerah Ekaristi, maka air dan simbolis Yohanes melambangkan bukan saja pembaptisan, melainkan juga karunia Roh Kudus yang kaya dalam kerahiman. Maka Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak yang terkasih, kita juga pada kesempatan ini mau mendoakan apa yang menjadi wujud dari Bapa Suci,
yaitu semoga penggunaan teknologi baru tidak menggantikan relasi antara manusia, melainkan membantu kita menghargai martabat manusia dan menghadapi krisis yang sedang terjadi masa ini. Marilah sekarang kita siapkan hati kita untuk menghadap Tuhan dengan merendahkan diri. Kita mohon kerahiman-Nya, pengampunannya untuk segala kekurangan dan dosa-dosa kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal.
Marilah berdoa. Ya Allah yang Maha Rahim, Gembala kekal para jiwa, semoga Engkau menerima Bapak Fransiskus dalam kerahiman-Mu dan juga Romo Joko, karena mereka telah memimpin gereja-Mu dan menggembalakan kawanan-Mu dalam kasih. Semoga perayaan Paskah yang kami rayakan ini juga menyalakan iman kami, agar kami semakin memahami betapa agung pembaptisan yang menyucikan kami, betapa luhur roh yang melahirkan kami kembali, dan betapa mulia darah yang menebus kami, sehingga kami sehati dan sejiwa, serta semakin berkembang dalam cinta kasih dan persaudaraan. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Pada waktu itu, para rasul mengadakan banyak tanda dan mukjizat di antara orang banyak. Semua orang beriman selalu berkumpul di Serambi Salomo dalam persekutuan yang erat. Orang-orang lain tidak ada yang berani menggabungkan diri kepada mereka. Namun, mereka sangat dihormati orang banyak. Makin lama, makin bertambahlah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan. Bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkannya di atas balai-balai serta tilam, supaya apabila Petrus lewat, setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka. Juga banyak orang dari kota-kota di sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun. Mereka membawa orang-orang yang sakit dan orang-orang yang diganggu roh jahat, dan mereka semua disembuhkan. Demikianlah sabda Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan,
Pembacaan dari Kitab Wahyu. Aku, Yohanes, saudara dan sekutumu dalam kesusahan, dalam kerajaan, dan dalam ketekunan, menantikan Yesus, sedang berada di pulau yang bernama Patmos, terdorong oleh karena firman Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus. Pada hari Tuhan, aku dikuasai oleh Roh, dan aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring, seperti bunyi sangkakala. Kata suara itu, "Apa yang engkau lihat, tuliskanlah di dalam sebuah kitab, dan kirimkanlah kepada jemaat di Asia." Lalu aku berpaling untuk melihat suara yang berbicara kepadaku. Ketika aku berpaling, tampaklah kepadaku 7 kaki dan dari emas. Di tengah-tengah kaki dian itu ada seorang serupa anak manusia, berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki, dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Ketika melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, "Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir. Aku adalah yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dari kerajaan maut. Karena itu, tuliskanlah apa yang telah kau lihat, baik yang terjadi sekarang maupun yang akan terjadi sesudah ini." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Karena telah melihat aku, Thomas, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Pada waktu malam di hari pertama pekan itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada para pemuka Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus, berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai bagi kamu." Sesudah berkata demikian, Yesus menunjukkan tangan dan lambungnya kepada mereka.
Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Lalu kata Yesus sekali lagi, "Damai bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Sesudah berkata demikian, Yesus menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jika kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jika kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Ketika Yesus datang ke situ, Thomas, seorang dari ke-12 murid yang juga disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka. Kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku menaruh jariku ke dalam bekas paku itu, dan menaruh tanganku ke lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang. Ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai bagi kamu." Kemudian Yesus berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan taruhlah ke lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Memang masih banyak tanda mukjizat lain yang diperbuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi hal-hal ini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Putra Allah, dan supaya karena percaya kamu memperoleh hidup dalam nama-Nya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapak, saudara dan saudari, anak-anak yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Kita semua masih dalam masa Paskah. Baru saja kita juga lewati Oktav Paskah. Bapak, Ibu, saudara-saudari, kita merayakan hari kebangkitan Tuhan. Tapi juga secara manusiawi, pada hari-hari ini kita sebagai umat Kristiani Katolik juga sedang berkabung. Suasananya sekali lagi bukan barangkali mirip dengan ketika Yesus wafat disalib pada hari Jumat petang, dan apa yang terjadi kepada para murid. Mereka semua menjadi pribadi-pribadi yang di satu sisi mau percaya sama Yesus, tapi di sisi lain mereka masih
dibelenggu oleh rasa takut, dibelenggu oleh kekhawatiran, dibelenggu oleh ketidakmampuan mereka untuk menghadapi situasi yang sedang terjadi. Kalau Romo membandingkannya, kita juga pada kesempatan Bapak Suci meninggal, rasanya banyak dari kita juga merasa kehilangan. Dan dalam situasi seperti itu, kita juga ada kekhawatiran, ada ketakutan. Kenapa demikian? Ya, seperti ada dalam pengalaman hidup sehari-hari, bagaimana hubungan antara pekerja dengan juga Tuhan yang memberi pekerjaan. Bapak Ibu saudara-saudari, sering kita juga mengalami barangkali, paling tidak Romo mengalami dalam soal hubungan relasi kerja antara siapa yang memberi kerja dan juga kita yang diberi pekerjaan. Kalau dalam pengalaman waktu kita kecil bersama orang tua sudah sebelum pergi sudah memberi pesan ini dan itu, dan kita sudah diberikan tanggung jawab ini dan itu juga. Tetapi kemudian terjadi bahwa kita merasa, sekarang Bapak tidak ada di rumah, maka kita bisa berbuat apa saja. Kita lupa akan apa yang sudah dipesankan kepada kita. Bisa terjadi dalam kondisi seperti itu. Dan tapi ada juga orang yang sadar bahwa sudah banyak hal yang baik yang diberikan dan itulah juga yang harus dikerjakan. Begitu juga dalam kehidupan yang lain, sudah mulai sekolah begitu juga. Kalau kita sekolah, Bapak Ibu guru juga sudah menuntun kita untuk menjadi hidup baik, diberikan tugas ini dan itu. Tapi kalau Bapak Ibu guru mungkin tidak masuk, kita sangat bersukacita. Kita merasa kita menjadi diri kita sendiri dan kita bisa melakukan apa saja yang kita mau. Maka barangkali kita juga tidak menjalankan tugas belajar dengan baik. Bapak Ibu saudara-saudari, dalam dunia kerja juga seperti itu. Kalau dalam dunia kerja, kalau pemimpin tidak ada, orang juga begitu. Merasa merdeka, bisa berbuat apa saja, lalu melalaikan tugas tanggung jawab yang sudah diberikan kepadanya. Itulah semacam kekhawatiran. Oleh karena itu kita berdoa pada masa ini sampai terpilihnya Bapak Paus yang baru, supaya kita terhindar dari kecenderungan kejahatan atau roh-roh jahat yang barangkali akan mengganggu gereja. Bapak Ibu saudara-saudari, anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita sekarang ini sekali lagi seperti itu keadaannya. Tetapi dari banyak kesan penyampaian yang diberikan oleh orang pada saat Bapak Paus meninggal, rupanya orang lain saja bisa melihat tanda-tanda kebaikan itu, pesan-pesan yang disampaikan oleh Bapak Paus. Tapi juga tidak semua melihat. Maka Bapak Ibu saudara-saudari, anak-anak yang dikasihi Tuhan, Allah yang begitu maha rahim itu kepada para muridnya begitu mencintai mereka. Setelah dia pergi, dia tidak langsung meninggalkan mereka. Dia tetap menuntunnya sampai nanti dia naik ke surga pada hari yang ke-40. Dia tetap hadir dan memastikan bahwa murid-muridnya yakin bahwa dia sungguh hidup. Dan oleh karena itulah kita mendengar dalam Injil tadi bagaimana Yesus
dengan penuh kasih sayang mendampingi mereka, meyakinkan mereka bahwa Dia hidup. Bapak, Ibu, saudara-saudari, tidak seorang pun kita di sini pernah melihat Yesus dalam arti sesungguhnya. Tetapi sebagai orang yang beriman, tentu kita menyadari bahwa Yesus sebenarnya hidup di antara kita. Di dalam sabdanya, di dalam juga hati kita, di mana kita sudah menerima Roh Kudus di dalam sakramen inisiasi. Dan setiap kali juga kita merayakan Ekaristi, setiap kali juga kita mendengarkan sabdanya, kita semua sebenarnya menyadari seharusnya bahwa Yesus sungguh hidup. Dan Yesus mau supaya hidupnya itu terpancar dari kehidupan kita, orang-orang yang percaya kepadanya. Maka Ibu Bapak, saudara-saudari, anak-anak yang dikasihi Tuhan, pertanyaan yang penting bagi kita, sebenarnya apa yang seharusnya atau bisa kita lakukan supaya apa yang Tuhan perkenankan dalam kehidupan kita, supaya dirinya bisa hadir juga di dalam komunitas kita, dalam gereja kita, apa yang harusnya kita lakukan. Tadi Tuhan Yesus menyampaikan setelah memberi mereka Roh Kudus, yaitu jika kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni, dan jika kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Ibu Bapak, saudara-saudari, ada begitu banyak kekacauan di dunia ini karena ketidakmampuan kita untuk saling mengampuni, untuk saling memaafkan, untuk saling belajar menerima bahwa kita ini tidak satupun yang sempurna. Kita saling tolong-menolong, saling menopang, bahkan juga di dalam kerapuhan kita. Tetapi lihatlah Bapak, Ibu, saudara-saudari, ketidakmampuan kita mengampuni satu sama lain juga dicampuri dengan kesombongan kita, arogansi kita. Disitulah begitu banyak penderitaan yang sebetulnya tidak diperkenankan oleh Tuhan. Maka Bapak, Ibu, saudara-saudari, yang pertama-tama kita harus belajar terbuka hati pikiran kita untuk saling mengampuni dalam membangun hubungan relasi itu. Tuhan sudah begitu murah hati kepada kita, tetapi kita juga harus belajar menjadi murah hati kepada sesama kita. Dan juga tentang hal kepercayaan, Bapak, Ibu, saudara-saudari, sekali lagi kita semua di sini, Romo juga belum pernah bertemu dengan Yesus yang secara sungguh-sungguh seperti para rasul. Tapi kita semua percaya dan melihat Yesus di dalam para rasul yang mewariskan imannya kepada kita. Kita juga melihat Yesus dan merasakan kehadirannya di dalam sakramen-sakramen gereja yang kita terima. Terlebih lagi saat kita merayakan Ekaristi, di mana Yesus sendiri terus menyapa kita, memberikan dirinya kepada kita untuk keselamatan kita, untuk penebusan dosa-dosa kita. Sekali lagi Bapak, Ibu, saudara-saudari, apa yang seharusnya kita sadari, kita lakukan, memang Yesus tidak ada secara wadak kepada kita sekarang ini, tapi Dia hadir dalam Roh Kudus-Nya, dalam pesan-pesannya. Seperti juga Bapa Suci memang sudah meninggal, tapi begitu banyak keteladanan yang diberikan kepada kita, ajaran-ajarannya, pesan-pesannya kepada kita tetap hidup. Memang Bapa Suci sudah meninggal, tapi seharusnya seperti juga orang lain yang bahkan tidak seagama dengan kita mengakui apa yang jadi diwartakan oleh Bapak Paus kita, supaya kita hidup menjalankan iman dengan benar. Kita juga menghayati iman dengan benar. Kita juga diminta untuk hidup sebagai saudara, sebagai manusia. Kita mengikat kehidupan dalam persaudaraan yang sejati. Apa artinya persaudaraan yang sejati?
kita tidak lagi memandang muka, tidak lagi membeda-bedakan, tetapi kita lebih mengedepankan kebahagiaan bersama agar kita semua bisa hidup rukun dalam keadilan dan juga saling menopang satu dengan yang lainnya. Dan itu dibutuhkan semangat yang namanya bela rasa. Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anak yang dikasihi Tuhan, begitulah dalam minggu kerahiman ini yang Tuhan mau supaya kita semua menampilkan kerahimannya dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita. Ibu, Bapak, saudara-saudari, kita mau mohon berkat untuk gambar kerahiman ilahi yang telah Bapak Ibu semua pegang. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau bersabda kepada Santa Faustina, Rasul kerahiman-Mu, untuk melukiskan gambar kerahiman-Mu seperti saat Engkau menampakkan diri-Mu kepadanya. Engkau menghendaki pula agar di bawah lukisan itu diberi tulisan, Yesus, Engkau andalanku, dan agar lukisan itu dihormati di seluruh dunia. Kami bersyukur pada saat ini, pada Minggu Pesta Kerahiman Ilahi, kami boleh menghormati lukisan kerahiman-Mu seperti yang Engkau kehendaki. Tuhan Yesus, Engkau menghendaki agar lukisan yang menggambarkan kerahiman-Mu ini diberkati dalam upacara resmi pada hari Minggu kedua setelah Paskah, yaitu Minggu Kerahiman Ilahi. Kami mohon agar ini pun Engkau berkenan bahwa Engkau berkenan bahwa kami mengadakan upacara yang Kau kehendaki. Maka sudilah Engkau berkenan memberkati lukisan-lukisan kerahiman ilahi ini dengan berkat Allah, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dengan pemberkatan lukisan kerahiman ini, berkatilah pula mereka yang menghormati gambar kerahiman-Mu. Semoga devosi yang terarah pada kerahiman Bapa menyelamatkan kami semua orang berdosa ini dari bujukan dan cengkeraman yang jahat, dari dosa serta denda dosa, sebab Engkau-lah Yesus Tuhan dan andalanku, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan
Marilah kita perbaharui iman kepercayaan kita dengan mendoakan syahadat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Saudara dan saudari, marilah kita panjatkan doa-doa kita kepada Bapa yang telah mencurahkan Roh Kudus ke dalam hati kita dan yang telah menganugerahkan kerahiman-Nya kepada dunia melalui penderitaan, salib dan kebangkitan Putranya. Jawaban doa umat, dengarkanlah doa kami. Dengarkanlah doa kami. Bagi Bapak Paus Fransiskus, semoga dia berbahagia selamanya bersama para kudus dan mengalami kerahiman Allah di surga. Kami mohon, dengarkanlah doa kami. Bagi para gembala umat beriman, semoga para gembala umat beriman mewartakan sukacita Injili dan membawa kedamaian bagi semua orang. Kami mohon, dengarkanlah doa kami. Bagi pemimpin bangsa dan pemerintahan masyarakat, semoga mereka membangun persaudaraan kasih sejati, memerintah dengan adil dan mengembangkan perdamaian di tengah masyarakat yang majemuk. Kami mohon, dengarkanlah doa kami. Bagi orang-orang muda, semoga perziarahan hidup mereka senantiasa dikuatkan dengan tubuh dan darah Kristus, sehingga mereka semakin menyerupai Kristus. Kami mohon, dengarkanlah doa kami. Bagi mereka yang sedang sakit, menderita, dan mengalami kesulitan hidup, semoga mereka tetap percaya akan Allah yang Maha Rahim, Sang Penyembuh dan Pemberi harapan. Kami mohon, dengarkanlah doa kami. Bagi kita semua yang berhimpun di sekitar altar, semoga kita semua selalu mewujudkan tindakan belas kasih kepada mereka yang menderita, sakit, dan tersingkirkan. Kami mohon, dengarkanlah doa kami. Untuk kepentingan diri kita dan jiwa-jiwa orang yang kita cintai, marilah kita berdoa dalam hati. Kami mohon, dengarkanlah doa kami. Ya Bapa, kami juga mengenangkan saudara-saudara kami yang sudah meninggal bersama keluarga Tony dan Hilda, mendoakan Papa Maximilian Gugits, Mama Yohana Rans, Saudara Stefanus Erik Gugits, Saudara Franciscus Alexander Gugits, Oma Kengswinyo, Opa Louis Herman. Bersama keluarga Kristoforus, mendoakan Bapak Thomas, Ibu Yuliana, Bapak Venantius, Ibu Maria, Bapak Antonius. Juga bersama keluarga besar mendoakan Maria Teresia Sani Hatabri Putri dan juga untuk Romo Antonius Joko. Marilah kita mohon, dengarkanlah doa kami. Allah yang Maha Rahim, yang membaharui gerejamu melalui misteri Paskah Putramu, dengarkanlah doa-doa kami, dan semoga kami semakin mengimani bahwa Engkaulah Sang Pemberi kehidupan kekal, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita lanjutkan dengan persembahan.
Terpujilah Engkau ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan ini, adalah hasil dari pokok anggur dan dari usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Bapak, saudara-saudari, anak-anak sekalian, marilah kita berdoa supaya persembahanku dan persembahanmu ini berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa yang Maha Kudus, bersama dengan persembahan roti dan anggur ini, kami serahkan hidup kami kepadamu. Kami serahkan juga dalam kerahiman-Mu jiwa Bapa Paus Fransiskus Romo Antonius Djoko, yang selama hidupnya di dunia telah menjadi sarana kasih dan damai-Mu bagi banyak orang. Semoga dia juga mengalami sukacita surgawi bersama para kudus. Kami mohon teguhkanlah iman dan harapan kami akan hidup baru berkat kebangkitan Putra-Mu, sebab dialah Tuhan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, memuji Dikau setiap waktu Tuhan. Tapi teristimewa pada masa ini, kami memuji Dikau dengan lebih meriah, sebab Kristus Paskah kami sudah dikurbankan. Dengan pengantaraannya, anak-anak terang dilahirkan untuk kehidupan yang kekal, dan pelataran kerajaan surga dibuka bagi kaum beriman. Sebab oleh wafatnya kematian kami ditebus, dan di dalam kebangkitannya kehidupan semua ciptaan dipulihkan. Maka dari itu, dalam sukacita Paskah yang berlimpah, seluruh dunia di atas muka bumi bersorak-sorai. Demikian juga kekuatan surga serta para malaikat memandangkan mada kemuliaan bagi-Mu dengan tak henti-hentinya bernyanyi.
Karena Engkau Tuhan sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita. Penyelamat dunia, selamatkanlah kami. Melalui salib dan kebangkitan-Mu, sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada-Mu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Bapa Uskup Agung kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Ingatlah akan hamba-Mu, Bapak Fransiskus, Romo Antonius Joko, yang telah Engkau panggil dari dunia ini ke hadirat-Mu. Perkenankanlah mereka yang menjadi satu dengan putra-Mu dalam kematian, juga menjadi serupa dengan Dia dalam kebangkitan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan kepadamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa.
Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa sambil bernyanyi. Tuhan kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, bila memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Damai Tuhan bersamamu. Bapak, saudara-saudari, anak-anak sekalian, lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia, berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh darah Kristus.
Kita mendoakan doa tahun komunitas basis gerejawi, cara baru hidup menggereja. Ya Allah yang Maha Kasih, sebagai anak-anak-Mu yang Kau kasihi, kami ingin menghidupi ajaran kasih-Mu dengan hidup rukun, bersatu padu, seiring sejalan, saling menghormati dan menghargai, serta tidak membeda-bedakan. Kami ingin menjadi bagian tak terpisahkan satu sama lain. Semoga Roh Kudus-Mu mengobarkan semangat kami untuk menjadi terang dan garam masyarakat, untuk selalu bersikap baik dan benar, adil dan jujur, untuk menjadi rekan pesiaran hidup yang menyenangkan dan menenteramkan bagi semua orang di sekitar kami. Semoga tidak ada lagi orang yang merasa ditinggalkan, tidak ada yang berkekurangan atau menderita yang luput dari bela rasa kami. Bunda Maria, doakanlah kami agar dapat hidup sebagai anak-anak tertebus yang bersyukur tiada henti. Marilah berdoa. Allah yang Maha Rahim, kami mohon semoga rahmat sakramen Paskah yang telah kami terima terus bekerja dalam budi dan hati kami, sehingga kami terus menyadari kehadiran dan penyertaan Putra-Mu dalam hidup kami, sampai mencapai kebahagiaan surgawi seperti yang telah dijanjikannya. Dan semoga Bapak Paus Fransiskus telah bersukacita dalam perjamuan abadi di surga bersama Putra-Mu dan para kudus, sebab Dialah yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Mohon perhatian umat sekalian untuk pengumuman hari ini. 1. Jadwal misa dalam minggu ini. Misa pembukaan bulan Maria hari Kamis tanggal 1 Mei di Taman Maria Mater Dei. Doa Rosario dilaksanakan pukul 7.30, dilanjutkan dengan misa harian pukul 8. Misa pelantikan pengurus komunitas awam Dehonian wilayah Palembang hari Kamis tanggal 1 Mei pukul 6 sore di Kapel Santo Aloysius. Misa Jumat pertama hari Jumat tanggal 2 Mei di gereja. Doa Rosario dilaksanakan pukul 17.30, dilanjutkan dengan misa harian pukul 18. Misa Pasca Pengukuhan Batak Katolik Dekanat Palembang hari Minggu tanggal 4 Mei pukul 10.30 di gereja. Misa akan dipimpin oleh Bapak Uskup. 2. Berita perkawinan. Akan saling menerimakan sakramen perkawinan pasangan Antonius Restu Aji Pratama, putra dari Gregorius Gunawan dan Irin Maruti, warga lingkungan Santo Fransiskus Saverius, dengan Katarina Rahayu Pamungkas, putri dari Valentinus Sumadi dan Maria Tuti Mujiati, warga lingkungan Santo Yakobus. Rencana perkawinan tanggal 15 Mei 2025 di Gereja Santo Stefanus Martir, Curug. Barang siapa mengetahui adanya halangan perkawinan bagi pasangan tersebut, wajib melapor kepada pastor paroki. 3. Giat Pengukuhan Batak Katolik San Frades. Ketua Pengukuhan pengundang ibu atau bapak Batak Katolik di San Frades untuk dapat berkumpul bersama di Taman Maria Mater Dei pada hari Minggu tanggal 27 April setelah misa untuk membicarakan persiapan Paskah bersama. PIC Bapak Todo Tua Ferrerius Sinambela. 4.
Giat Legio Mariae. Hari Sabtu tanggal 3 Mei pukul 8 di gereja kita akan diselenggarakan Asies Legio Mariae Komisium Ratu Pecinta Damai. Asies adalah upacara yang diadakan setiap tahun di mana para anggota Legio Mariae berkumpul untuk memperbarui janji mereka kepada Bunda Maria. PIC Ibu Yuliana. 5. Penerimaan dana Tri Hari kemurahan hati dalam berbagi untuk kebutuhan gereja. Semoga berkat Allah senantiasa melimpah kepada Anda sekalian. Pemilihan pengurus DPH tahun 2025 sampai 2028. Pada hari Minggu tanggal 4 Mei, kita akan melakukan pemilihan pengurus DPP yang baru. Sistem pemilihan dilakukan secara e-vote konsultatif. Hal-hal yang terkait sistem ini, pemilihan ini bersifat konsultatif. Maksudnya, hasil suara terbanyak tidak menjadi tolak ukur untuk menentukan posisi ketua DPP, tetapi beberapa kandidat yang mempunyai suara terbanyak akan berkumpul dan bermusyawarah bersama pastor paroki untuk menentukan susunan kepengurusan DPH baru. Tanggal 4 Mei, kita mulai proses pemilihan secara resmi dengan pemukulan gong oleh Romo. Link untuk e-vote sudah disampaikan ke grup WA Forum Pengurus Harian Lingkungan. E-vote ditutup pukul 6 sore. Satu keluarga memiliki satu hak suara. Bagi keluarga yang memiliki kesulitan dan memerlukan bantuan, bisa datang ke helpdesk di Plaza. Panitia pelaksana siap membantu sampai dengan pukul 3 sore. Hasil pemilihan tidak akan diumumkan, tetapi akan diserahkan kepada pastor paroki. Susunan kepengurusan DPH tahun 2025-2028 akan diumumkan pada tanggal 10 Mei 2025. Demikianlah pengumuman telah kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi. Ibu bapak saudara-saudari, yang pertama-tama Romo mengucapkan selamat pesta kerahiman ilahi, dan semoga perayaan ini sungguh menggugah hati, pikiran dan kehendak bebas kita untuk mengungkapkan, mewujudkan apa yang menjadi pesan Tuhan Yesus kepada Santo Faustina untuk kita semua tentang Allah yang sungguh berbelas kasih, dan kita semua diundang juga untuk membangun sikap yang sama dengan hati Tuhan. Yang kedua, mengenai
pemilihan pengurus DPP yang baru, Bapak Ibu Saudara-saudari, keluarga, marilah kita mendukung saudara kita, teman kita, orang tua kita yang sudah dipilih melalui lingkungan-lingkungan yang walaupun mereka sangat banyak kesibukan, kesulitan, tapi mereka menyediakan diri untuk menjadi pengurus DPP. Maka marilah kita juga melaksanakan pemilihan ini dengan penuh sukacita, dengan penuh kegembiraan dan mendukung mereka semua. Marilah kita mengakhiri Ekaristi kita ini dengan bersiap diri untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Ibu bapa, saudara dan saudari, anak-anak semua bersama semua anggota keluarga, anggota komunitas dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah pergi, Ekaristi sudah selesai. Haleluya, haleluya. Sebagai ungkapan syukur kami sudah bisa melewati novena selama 9 hari dengan baik, maka dengan ini sebagai tanda syukur kami ingin membagikan snack kotak untuk kita semua yang hadir pada umat di seluruh dunia. Gereja Katolik tetap menjadi salah satu lembaga keagamaan berpengaruh secara global. Sejak terpilih sebagai Paus ke-266 pada tahun 2013, Jorge Mario Bergoglio, kardinal dari Argentina, yang memilih nama sebagai Paus Fransiskus, menjadi Paus pertama dari Amerika Latin. Ia dikenal dengan pendekatannya yang sederhana dan vokal dalam isu-isu global, mulai dari kemiskinan, perubahan iklim, hingga dialog lintas agama. Di tengah tantangan zaman, Paus Fransiskus menempatkan gereja Katolik sebagai suara moral dalam dunia yang terus berubah. Kesederhanaannya menjadi teladan untuk semua orang. Jorge Mario Bergoglio lahir di Buenos Aires, Argentina pada 17 Desember 1936. Lahir dari pasangan Mario Jose Bergoglio dan Regina Maria Sivori. Pada masa mudanya Jose Bergoglio pernah bekerja menjadi petugas kebersihan sebelum belajar menjadi ahli kimia dan bekerja sebagai teknisi di laboratorium ilmu pangan. Ia masuk seminari di Villa Devoto pada tahun 1957 dan ditahbiskan sebagai seorang imam kongregasi Serikat Yesus pada tahun 1969. Jorge Mario Bergoglio
mengenyam pendidikan gelar sarjana filsafat di Colegio de San Jose pada tahun 1963, kemudian menyelesaikan gelar master teologi pada 1970 di tempat yang sama. Romo Bergoglio mendapatkan gelar doktoralnya di St. Georgen Graduate School pada tahun 1986. Pada tahun 1998, beliau diangkat menjadi Uskup Agung Buenos Aires dan pada tahun 2001 diangkat sebagai kardinal oleh Paus Yohanes Paulus II. Meski telah menjadi seorang uskup, ia tetap memilih tinggal di apartemen kecil, memasak sendiri, dan bepergian dengan transportasi umum. Setelah pengunduran diri Paus Benediktus ke-16 dalam konklav tahun 2013, Jorge Mario Bergoglio terpilih sebagai pemimpin umat Katolik di seluruh dunia. Ia memilih nama Fransiskus sebagai nama kepausannya untuk menghormati Santo Fransiskus dari Assisi. Sepanjang hidupnya, Paus Fransiskus dikenal karena kerendahan hatinya, penekanannya pada belas kasih Tuhan, kepeduliannya terhadap kaum miskin, kepedulian terhadap keutuhan alam ciptaan, serta komitmennya terhadap dialog antaragama. Ia menghayati kesederhanaan dalam gaya hidupnya. Salah satu contohnya adalah keputusannya untuk tinggal di Casa Santa Marta, bukan di apartemen kepausan di Istana Apostolik yang biasanya digunakan oleh para paus. Sejak terpilih pada tahun 2013, Paus Fransiskus menghidupi secara nyata moto kepausannya, Miserando atque eligendo, Tuhan telah berkenan mengasihi aku dan akhirnya memilih aku. Dengan kerendahan hati yang tulus, ia menaruh perhatian besar pada kaum miskin dan rentan, isu lingkungan hidup, serta pentingnya persaudaraan antar manusia. Kepedulian itu ia tuangkan dalam sejumlah ensiklik penting. Lumen Fidei, Terang Iman, diterbitkan pada Juli 2013, mengajak kita melihat iman sebagai cahaya yang membimbing hidup. Laudato Si, Terpujilah Engkau, Mei 2015, tentang tanggung jawab kita menjaga bumi, rumah bersama. Fratelli Tutti, Saudara Semua, Oktober 2020, seruan untuk membangun persaudaraan lintas batas dan budaya. Dan yang terbaru di Lexit Nos, Ia telah mengasihi kita, Oktober 2024, mengajak umat kembali pada kasih Kristus dan devosi pada hati kudusnya. Paus Fransiskus tidak pernah lelah menyerukan perdamaian bagi dunia. Dalam ensiklik Fratelli Tutti, beliau mengajak seluruh umat manusia untuk membangun dunia yang lebih adil dan damai melalui solidaritas, dialog, serta kerjasama lintas budaya dan agama. Dokumen ini secara tegas menolak perang, kekerasan, dan segala bentuk diskriminasi, sekaligus menjadi seruan moral akan pentingnya persaudaraan universal. Tahun 2024 menjadi momen bersejarah dan penuh sukacita bagi umat Katolik di Indonesia. Paus Fransiskus melakukan kunjungan apostolik ke Indonesia pada 3 hingga 6 September 2024. Sebuah kunjungan yang bukan hanya menguatkan iman, tetapi juga meninggalkan kesan mendalam akan toleransi dan persaudaraan sejati bangsa ini. 3 pesan utama yang beliau gemakan selama kunjungannya adalah iman, persaudaraan, dan bela rasa. Iman yang memberi arah dan harapan dalam dunia yang terus berubah. Persaudaraan yang melampaui batas agama, suku, dan budaya, mempersatukan kita sebagai satu umat manusia. Dan bela rasa yang mengajak kita untuk melihat, merasakan, dan bertindak bagi mereka yang lemah, sakit, dan terpinggirkan. 3 pesan sederhana namun kuat yang menjadi kompas moral untuk membangun dunia yang lebih adil, damai, dan manusiawi.
Paus Fransiskus bukan hanya seorang pemimpin gereja, tetapi gembala sejati bagi dunia. Dalam kesederhanaannya beliau menunjukkan kekuatan belas kasih, dalam keheningannya beliau menyerukan keadilan dan perdamaian. Dari Buenos Aires hingga ke Vatikan, dari umat kecil hingga pemimpin dunia, warisan Paus Fransiskus adalah kasih yang melampaui batas, iman yang menguatkan, dan harapan yang tak pernah padam. Kini, ia telah kembali kepada sang kasih sejati. Dari surga kita yakin Bapa Suci tetap mendoakan umat yang dikasihinya agar terus diteguhkan dalam peziarahan menuju pengharapan yang kekal. Selamat jalan Paus Fransiskus. Terima kasih atas teladan kasih dan damai yang telah engkau wariskan.
hidup